Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Naga Biru. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pemuda Sombong dan Ilmu Cincin Harimau. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum. Suara Raka terdengar agak bergetar saat mengetuk pintu kayu rumah Kyai Hasan. Perlahan pintu kayu berderi terbuka, menampakkan wajah seorang lelaki berumur lebih dari 60 tahun, berjanggut putih dengan sorot mata yang tajam menembus. Tatapan itu membuat Raka tanpa sadar menelan ludah. Waalaikumsalam. Raka, kamu Raka kan? Cucu Eyang Jaya? Iya Kyai, saya Raka, cucu Eyang Jaya. Saya kesini karena ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Kyai, jawab Raka berusaha terdengar mantap. Kyai Hasan menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. Masuklah, jangan bicara di depan pintu. Raka mengikuti langkah Kyai Hasan masuk ke ruang tamu yang hanya diterangi lampu berwarna kuning. Dinding rumah penuh dengan kitab-kitab tua. Beberapa sudah menguning dimakan waktu, aroma kayu dan kertas tua bercampur. Setelah duduk, Kyai Hasan menatap tajam ke arah Raka. Jadi apa yang membuatmu datang malam-malam begini? Raka menghela nafas panjang lalu memberanikan diri. Kyai, saya ingin belajar kekuatan cincin harimau. Ruangan seketika hening, hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Tatapan Kyai Hasan berubah dari sekedar tajam menjadi menusuk. Kau bilang apa? Suaranya rendah hampir seperti geraman. Saya ingin belajar kekuatan cincin harimau, Kyai, ulang Raka meski hatinya mulai gentar. Kyai Hasan terdiam cukup lama. Kedua matanya menatap ke langit rumah, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia tertawa kecil, namun tawanya lebih mirip ejekan. Anak muda, banyak orang datang kepadaku meminta hal yang sama. Tapi kamu tahu apa itu kekuatan cincin harimau? Raka menegakkan badan. Saya tahu Kyai, kekuatan itu bisa membuat tubuh kuat, bisa membentengi diri dari bahaya. Saya ingin belajar agar bisa melindungi diri dan orang-orang yang saya sayangi. Mata Kyai Hasan semakin menyala. Ia mendekat, suaranya pelan tapi menusuk telinga. Kekuatan cincin harimau bukan ilmu untuk pamer. Ia bukan pakaian yang bisa kau kenakan semaumu, lalu kau buang ketika bosan. Ini bukan ilmu biasa, Raka. Ilmu ini makan jiwa pemiliknya. Raka tercekat. Makan jiwa? Ya, jika pemiliknya tidak sanggup menjaga diri dari sifat buruk, ilmu itu akan berbalik. Kau bisa kehilangan kekuatan, bahkan nyawamu. Banyak orang muda mati sia-sia karena menganggap kekuatan cincin harimau sekedar jurus silat. Padahal yang lebih berat bukanlah jurusnya, tapi pantangannya. Pantangan? Raka mencondongkan badan. Kyai Hasan mengangguk perlahan. Ingat baik-baik. Ilmu ini akan hancur dan musnah bila kau, pertama, sombong, kedua, menyimpan dendam, ketiga, melakukan zina, keempat, menggunakan ilmu ini untuk kejahatan, dan yang kelima, menenggak minuman keras. Setiap kata keluar seperti palu menghantam telinga Raka. Ia menggenggam lututnya, mencoba menahan rasa bergetar dalam tubuh. Kyai, saya berjanji, saya akan menjaga diri. Saya nggak akan melanggar pantangan itu. Suara Raka bergetar, namun matanya mantap. Kyai Hasan menghela nafas panjang. Janji itu mudah diucapkan, Raka. Akan tetapi saat kau berada di tengah dunia, di hadapan nafsu dan keserakahan, janji itu bisa hancur seketika. Apa kau yakin mampu? Saya yakin, Kyai. Saya nggak akan mempermalukan eyang saya, Eyang Jaya. Saya ingin mengabdi pada kampung ini. Tolong ajari saya. Nama Eyang Jaya membuat wajah Kyai Hasan berubah. Tatapannya yang tadi keras perlahan melunak. Ia mengangguk tipis selalu bersandar di kursi kayu tua. Kakekmu memang sahabatku. Kami pernah belajar bersama, bertapa di hutan, bahkan hampir mati bersama.
Eyang Jaya orang yang teguh. Kalau kau benar cucunya, semoga darahnya ada dalam dirimu." Raka menunduk penuh hormat. "Saya akan berusaha, Kiai." Namun Kiai Hasan tidak langsung mengiyakan. Ia menatap Raka lekat-lekat, seakan mencari celah kebohongan dalam wajah pemuda itu. "Raka, kau masih muda, jalanmu masih panjang. Menguasai kekuatan cincin harimau berarti menanggung beban yang tidak ringan. Kau bukan hanya memikul ilmu, tapi juga menanggung dosa bila salah jalan. Banyak orang datang padaku, belajar, lalu hancur. Aku tidak ingin melihat kau menjadi seperti mereka." Raka merasakan dadanya ditekan rasa takut, tapi ia memaksakan suara yang mantap. "Saya tidak akan menjadi seperti mereka. Ajari saya, Kiai. Kalau saya gagal, biar saya tanggung sendiri akibatnya." Suasana semakin mencekam. Untuk beberapa saat Kiai Hasan terdiam. Kiai Hasan akhirnya mengangguk. "Baiklah, kalau kau cucu Eyang Jaya, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat Raka, ini bukan ilmu mainan. Sekali kau mulai, tidak ada jalan kembali." Raka menarik nafas panjang, lalu menunduk dalam-dalam. "Saya siap, Kiai. Demi Allah, saya siap." Kiai Hasan menutup matanya sejenak, seakan berdoa. Kemudian ia membuka mata, tatapannya dingin tapi dalam. "Kalau begitu mulai besok malam kau datang ke sini. Kita akan mulai dengan langkah pertama. Jangan terlambat. Dan satu lagi." Raka mengangkat kepala. "Apa itu, Kiai?" Kiai Hasan mencondongkan wajahnya, suaranya hampir berbisik. "Sejak malam ini, jiwamu bukan lagi milikmu sendiri. Ia juga ditimbang oleh ajian yang akan kau pelajari. Jangan pernah bermain-main dengan sumpahmu, karena ilmu ini mendengar." Keringat dingin menetes di pelipis Raka, tapi ia mengangguk mantap. "Saya mengerti, Kiai." Malam itu Raka pulang dengan langkah yang terasa berat, namun dalam hatinya bara semangat menyala lebih terang dari sebelumnya. Tarik nafas dalam-dalam, jangan biarkan dadamu yang mengembang. Tarik dari perut, rasakan aliran udara itu masuk, seperti api yang menyalakan bara di dalam tubuhmu. Suara Kiai Hasan dalam, tegas namun pelan. Malam itu di halaman belakang rumahnya yang dikelilingi rumpun bambu, Raka duduk bersila di atas tanah. Bulan separuh menggantung di langit. Raka mencoba menuruti perintah gurunya. Ia menarik nafas panjang, menahannya di perut, lalu mengembuskannya perlahan. Tapi baru beberapa kali tubuhnya sudah terasa kaku. Kepalanya pening. "Kiai, dada saya sesak." Keluh Raka, keringat bercucuran dari pelipis. Kiai Hasan mendekat, matanya menatap tajam, namun tidak ada belas kasihan di sana. "Kalau sesak, berarti kau salah. Tarikanmu masih dari dada, bukan dari perut. Jangan manja, Raka. Ilmu ini bukan untuk orang yang gampang menyerah." Raka menunduk. "Saya akan coba lagi, Kiai." "Coba lagi, tapi kali ini jangan pikirkan dirimu. Bayangkan dirimu kosong. Tarik nafas bukan untuk tubuhmu, tapi untuk menyalakan ruhmu. Mengerti?" Raka mengangguk. Ia memejamkan mata, mencoba mengkosongkan pikiran. Suara jangkrik, desir angin bambu, bahkan suara langkah anjing liar di kejauhan, semua bercampur. Ia menarik nafas, menahannya, lalu mengeluarkan perlahan. Sesak itu kembali datang. Tubuhnya bergoyang hampir jatuh. "Berhenti!" bentak Kiai Hasan. Suaranya menggelegar seperti cambuk di udara malam. Raka terkejut, membuka mata. "Kau tidak akan pernah berhasil kalau takut pada rasa sakit. Sesak itu ujian. Kalau kau lari, berarti kau belum pantas." Raka menggigit bibir. "Saya tidak akan lari, Kiai. Saya akan coba lagi, sekali lagi." Kiai Hasan menatapnya lama lalu mengangguk. "Baik, satu kali lagi. Kalau gagal, aku berhenti melatihmu malam ini." Kalimat itu bagai pisau menusuk dada Raka. Raka tahu kesempatan belajar kekuatan cincin harimau bukan hal yang mudah. Ia tidak boleh gagal. Raka kembali memejamkan mata. Perlahan ia menarik nafas, bukan dari dada, tapi dari perut, seperti yang diajarkan. Ia mencoba membayangkan tubuhnya kosong, hanya ada cahaya kecil di dalam. Sekejap rasa sesak berkurang, ada hawa hangat di dalam tubuhnya. Ia bertahan berkali-kali, hingga akhirnya tubuhnya bergetar. Tapi kali ini bukan karena sesak, melainkan karena hawa hangat itu semakin terasa nyata. "Bagus," bisik Kiai Hasan. Matanya menyipit memperhatikan perubahan pada wajah murid barunya itu.
Namun belum lama tubuh Raka jatuh terduduk, terengah-engah, nafasnya tersengal, keringat membasahi bajunya. Cukup untuk malam ini. Ingat Raka, tarikan nafasmu adalah kunci. Gagal di sini, gagal pula seluruh latihanmu. Mulai besok, kau harus mengulangnya 1000 kali setiap malam. Raka menatap gurunya dengan mata lelah. 1000 kali, Kiai? Apa saya sanggup? Senyum tipis muncul di bibir Kiai Hasan. Senyum yang lebih mirip ancaman daripada penghiburan. Kalau tidak sanggup, lebih baik berhenti sekarang. Banyak orang yang datang padaku tapi berhenti di langkah pertama. Kau mau jadi salah satunya? Raka menunduk mengepalkan tangannya. Tidak Kiai, saya akan lakukan. Sejak malam itu, setiap malam ia duduk bersila di halaman belakang rumah Kiai Hasan, menarik dan mengembuskan nafas ratusan kali hingga dadanya terasa pecah. Tubuhnya bergetar, bahkan kadang ia muntah darah tipis karena terlalu memaksa. Suatu malam setelah latihan panjang, tubuhnya hampir tumbang. Ia pulang dengan langkah gontai, wajah pucat, mata berkunang-kunang. Sesampainya di rumah, eyangnya, Eyang Jaya, yang sudah menunggu di teras, langsung bangkit. Cucu Eyang. Eyang Jaya menahan bau Raka, terkejut melihat tubuhnya. Apa yang dilakukan Kiai Hasan padamu? Kenapa sampai seperti ini? Raka menggeleng tersenyum lemah. Tidak apa-apa Yang, ini bagian dari latihan. Kiai bilang kalau aku tidak tahan, aku tidak layak. Eyang Jaya menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu siapa Kiai Hasan, keras, tanpa belas kasihan. Tapi ia juga tahu, hanya Kiai Hasan yang bisa menurunkan kekuatan cincin harimau dengan sempurna. Dengar Raka, kau jangan pikir latihanmu sia-sia. Setiap tetes keringatmu adalah jalan menuju kekuatan. Tapi jangan lupa, ilmu tanpa hati yang bersih akan jadi racun. Kau harus sabar, jangan tergesa-gesa. Raka menatap eyangnya, ada kekuatan baru di matanya. Saya akan sabar Yang. Demi Eyang, demi keluarga, saya tidak akan berhenti. Eyang Jaya tersenyum tipis menepuk bahunya. Itu baru cucu Eyang. Ingat Raka, kesabaran itu lebih berat daripada kekuatan pukulan. Kalau kau tidak sabar, kau kalah sebelum bertarung. Beberapa minggu berlalu, latihan pernapasan itu mulai membuahkan hasil. Raka bisa bertahan berjam-jam tanpa sesak. Kiai Hasan lalu mengajarkan gerakan dasar silat, kuda-kuda, tangkisan, dan pukulan. Gerakan itu terlihat sederhana, tapi setiap kali ia salah posisi, tubuhnya langsung dihantam tongkat rotan oleh gurunya. Buka langkahmu lebih lebar. Tanganmu jangan lemas. Ingat, silat itu bukan tarian, ini adalah doa yang bergerak. Raka menahan sakit, tangannya memerah dipukul rotan. Baik Kiai. Latihan berlangsung hingga larut malam. Tubuh Raka penuh lebam tapi hatinya semakin keras. Dan di salah satu malam yang sunyi, ketika ia melakukan pernafasan dalam posisi kuda-kuda, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Ada hawa panas yang naik dari perut ke dadanya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Raka terkejut, membuka mata. Udara di sekitarnya seolah bergetar. Kiai, ada yang berbeda. Saya merasakan sesuatu di tubuh saya. Ucapnya terengah. Kiai Hasan mendekat menatapnya lama. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Itu tanda pertama tenaga dalam. Kau mulai menyentuh pintu ajian ini Raka. Jangan senang dulu. Perasaan itu bisa hilang kalau kau ceroboh. Kau harus jaga dengan sabar, seperti menjaga api kecil agar tidak padam. Raka menunduk, dada berdebar. Saya akan jaga Kiai. Bangun Raka, malam ini kau tidak hanya bernafas dan berdiri. Malam ini kau akan menghadapi lawan. Suara berat Kiai Hasan membangunkan Raka dari posisi duduk bersila. Embun malam menempel di wajah. Tubuhnya masih bergetar setelah latihan pernafasan panjang. Raka mendongak, menatap wajah gurunya dengan heran. Lawan Kiai? Ya, kau pikir ilmu ini hanya duduk dan menarik nafas? Tidak, kau harus merasakan bagaimana ilmu bekerja saat tubuhmu terhantam. Malam ini, aku akan menurunkanmu ke gelanggang. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu selama ini baru pernapasan, gerakan dasar dan sedikit tenaga dalam yang ia kuasai. Dari balik pintu langkah kaki terdengar. Seorang pemuda bertubuh tegap masuk, matanya tajam, rahangnya keras, tubuhnya penuh bekas luka lama, tanda pengalaman tempur. Ini Jaka, muridku sebelum kau. Malam ini ia lawanmu.
Jaka menatap Raka dengan senyum meremehkan. Jadi ini bocah baru itu, wajahnya masih pucat. Apa dia bisa berdiri lebih dari 10 menit? Raka mengepalkan tangan tapi menahan diri. Ia ingin pesan Kiai Hasan, jangan melawan dengan emosi. Ia menunduk sedikit memberi hormat. Saya siap kakak. Kiai Hasan berdiri di tengah halaman. Tongkat rotanya menekan tanah. Aturan sederhana. Raka, kau hanya bertahan, jangan menyerang. Lihat, dengar dan rasakan. Jaka, gunakan apa saja kecuali senjata. Jangan bunuh, tapi jangan gunakan tanganmu, mengerti? Siap Kiai, jawab Jaka, senyumnya dingin. Raka menelan ludah lagi. Baik Kiai. Mulai. Jaka melompat cepat, tinju keras meluncur ke arah dada Raka. Refleks Raka menangkis dengan lengan. Dentuman keras terdengar. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Lengan kanannya panas seperti terbakar. Lemah, cibir Jaka, lalu kembali menyerang. Tendangan berputar menghantam ke arah kepala. Raka menunduk, nyaris terjatuh. Debu halaman menempel di pipinya, nafasnya memburu. Di pinggir Kiai Hasan bersuara tenang. Ingat nafasmu Raka, tarik dari perut. Jangan biarkan rasa sakit menguasai. Dengarkan tubuhmu. Raka mencoba, ia tarik nafas, menahannya, lalu menghembuskannya. Saat tendangan kedua datang, ia mengangkat tangannya, menahan dengan kuda-kuda. Dentuman lagi, kali ini tubuhnya tidak sejauh tadi terdorong. Jaka mengendus. Kau belajar cepat, tapi belum cukup. Jaka maju lagi, serangan bertubi-tubi menghantam tubuh Raka. Pukulan, tendangan, siku, semuanya mendarat. Raka jatuh bangun, tubuhnya memar. Namun setiap kali ia bangkit, ia mencoba kembali pada pernapasan. Mencoba merasakan aliran panas di dalam tubuhnya. Hingga pada satu serangan keras ke arah dadanya, tiba-tiba hawa panas dari perut Raka naik ke dada. Tangannya terangkat sendiri, menangkis. Dentuman terdengar lebih keras. Kali ini tubuh Jaka lah yang mundur satu langkah. Jaka terbelalak. Apa? Kiai Hasan menatap tajam. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Itu dia. Kau mulai merasakannya. Raka terengah, wajahnya penuh keringat. Tapi di matanya ada api baru. Untuk pertama kali ia merasakan tenaga dalamnya bekerja tanpa ia paksa. Jaka mendengus selalu melangkah lagi. Jangan senang dulu bocah, itu baru percikan. Aku akan patahkan percikanmu. Pertarungan kembali berlangsung keras. Raka jatuh, berdarah, bangkit lagi. Jaka semakin keras, seolah ingin membuktikan sesuatu pada Kiai Hasan. Tapi semakin lama tangkisan dan kuda-kuda Raka semakin mantap. Ia bukan hanya bertahan, ia mulai membaca arah serangan. Cukup. Tongkat rotan Kiai Hasan menghantam tanah. Suaranya seperti petir di malam itu. Jaka menghentikan serangannya, ia terengah. Raka jatuh duduk, nafasnya memburu, tubuh penuh luka. Di dalam dadanya ada rasa hangat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Kiai Hasan mendekat, menatapnya lama. Itu ujian pertamamu Raka. Kau belum menang, tapi kau tidak kalah. Malam ini, kau telah membuka pintu berikutnya. Besok aku akan mengujimu lagi. Raka menunduk, darah menetes dari bibirnya. Saya siap Kiai. Jaka menoleh dengan wajah kesal, lalu berbisik lirih saat melewati Raka. Jangan pikir kau sudah setara denganku bocah. Kau hanya beruntung malam ini. Raka hanya diam menunduk, tapi dalam hatinya bara semangat semakin menyala. Jadi mulai besok kau tidak akan datang lagi ke rumahku Raka. Suara Kiai Hasan terdengar berat, penuh guratan kecewa. Malam itu mereka duduk di halaman belakang, tempat di mana ribuan kali Raka menarik nafas, jatuh, berdarah, lalu bangkit kembali. Raka menunduk hormat. Kiai, saya sudah diberi restu, sudah dinyatakan menguasai ajian ini. Saya tidak akan melupakan ajaran Kiai, akan tetapi saya juga harus melangkah ke depan. Ada masa depan yang menunggu saya. Kiai Hasan menatapnya tajam. Masa depan? Kau pikir masa depan hanya ada di kota besar? Ilmu yang kau genggam sekarang lebih berat daripada pekerjaan apapun. Apa kau sudah siap membawa beban itu ke tempat di mana godaan jauh lebih kuat daripada di sini? Raka menahan nafas, lalu menjawab mantap. Saya siap Kiai. Saya tidak akan melanggar pantangan. Sombong
dendam, zina, kejahatan, minuman, semua itu tidak akan saya sentuh. Kiai Hasan menghela nafas panjang. Kata-kata itu sering aku dengar dari banyak murid, dan kau tahu apa yang terjadi pada mereka. Raka terdiam. Ia tahu Kiai Hasan bicara tentang murid-murid yang hancur karena melanggar pantangan, tapi ia yakin dirinya berbeda. Mereka jatuh, Raka. Ilmu mereka musnah, hidup mereka hancur. Karena satu hal kecil, mereka lupa menjaga hati. Kiai Hasan mendekat. Suaranya nyaris berbisik tapi menekan jiwa. Ilmu ini akan jadi bara. Bara itu bisa menerangi jalanmu atau membakar tubuhmu sendiri. Jangan pernah remehkan peringatan ini. Raka mengangguk mencoba menenangkan gurunya. Saya akan selalu ingat, Kiai. Doakan saya. Kiai Hasan menatap lama. Ada rasa sayang seperti seorang ayah pada anaknya, tapi juga rasa takut akan masa depan. Akhirnya ia menepuk bahu Raka. Baiklah, kalau itu jalan yang kau pilih, pergilah. Namun ingat, setiap nafasmu akan jadi saksi apakah kau masih layak memegang ilmu ini atau tidak. Beberapa hari kemudian Raka sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke metropolis. Ia menulis surat lamaran, mengurus dokumen dan berpamitan pada tetangga. Semua orang kagum melihat perubahan Raka. Pemuda yang dulu biasa-biasa saja kini tampak gagah, percaya diri, seakan menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Di teras rumah, Eyang Jaya duduk menunggu. Malam itu sebelum keberangkatan, ia memanggil cucunya. Raka, duduklah di samping Eyang. Raka menghampiri, duduk bersila. Udara malam dingin, suara kodok dari sawah menyatu dengan desir angin. Besok kau berangkat ke kota. Eyang tahu kau punya mimpi besar, tapi sebelum itu dengarkan baik-baik pesan Eyang. Raka menunduk hormat. Aku siap, Eyang. Eyang Jaya menatap jauh ke langit, lalu berkata pelan. Jangan pernah lupa tanah ini. Darahmu dari sini. Ilmu yang kau bawa bukan sekedar pukulan atau tangkisan, tapi juga doa dari leluhur. Kalau kau lupa asalmu, ilmu itu akan meninggalkanmu. Raka diam, hatinya tergetar. Aku tidak akan lupa, Eyang. Saya akan selalu ingat kampung ini. Belum cukup. Eyang Jaya menoleh, menatap matanya tajam. Ingat juga pesan Kiai Hasan. Ajian ini akan luntur kalau hatimu kotor. Jangan sombong, jangan dendam, jangan tergoda zina, jangan mabuk. Jangan gunakan ilmu ini untuk kejahatan. Kalau kau melanggar, jangan pikir Eyang bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa. Raka mengepalkan tangan. Aku janji, Eyang. Demi Allah, aku akan jaga pantangan itu. Eyang Jaya menghela nafas panjang, seolah masih belum tenang. Ia lalu menggenggam tangan cucunya erat. Raka, banyak orang lebih kuat darimu, tapi tidak semua bisa menjaga hati. Ingat, musuh terbesar manusia bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Mata Raka berkaca-kaca. Aku akan ingat, Eyang. Aku tidak akan mengecewakan Eyang. Suasana hening, hanya suara angin malam yang melintas. Akhirnya Eyang Jaya tersenyum tipis. Baiklah cucuku, pergilah. Doa Eyang selalu menyertaimu. Semoga kau pulang kelak bukan hanya sebagai orang sukses, tapi juga sebagai manusia yang tetap bersih hatinya. Keesokan paginya langit cerah, burung-burung berterbangan di atas sawah. Raka berdiri di depan rumah dengan tas sederhana. Wajahnya bersinar, penuh percaya diri. Beberapa tetangga datang mengantar. Jangan lupa kami di kampung, Rak, kata seorang tetangga. Kalau sukses, ingatlah untuk pulang, tambah yang lain. Raka tersenyum. Tentu, aku akan selalu ingat kampung ini. Kiai Hasan hanya mengawasi dari jauh, berdiri di depan rumah Raka. Ia tidak mendekat, hanya menatap. Ada rasa bangga tapi juga kegelisahan yang tidak bisa dihapus. Ia tahu, jalan di kota tidak semudah yang dibayangkan. Mobil yang akan membawa Raka ke bandara sudah menunggu. Dengan langkah mantap ia berpamitan pada eyangnya. Eyang, doakan aku. Eyang Jaya memeluknya erat, suaranya bergetar. Pergilah cucuku, ingat pesan Eyang, jangan pernah tinggalkan hatimu. Raka mengangguk, lalu naik ke mobil. Saat roda mulai berputar, ia menatap keluar jendela, melihat wajah Eyang Jaya yang semakin jauh. Senyum dan doanya terpatri di hatinya. Dalam benaknya ia berbisik,
Aku akan sukses. Ilmu ini akan jadi pelindungku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kerja di sini gak gampang, Rak. Banyak orang sudah menyerah sebelum seminggu, ujar seorang mandor bangunan menepuk bahu Raka dengan keras. Raka hanya tersenyum tipis. Kalau orang lain bisa menyerah, aku tidak akan kalah. Hari itu teriknya matahari metropolis membakar kulit. Keringat menetes deras. Suara mesin bor bercampur dengan teriakan pekerja. Raka baru 2 minggu bekerja di proyek besar di pusat kota, tapi namanya sudah mencuat di antara para kuli. Ia berani naik ke rangka besi setinggi puluhan meter tanpa gemetar. Ia bisa mengangkat beban lebih berat daripada rata-rata pekerja. Yang lebih mengejutkan, ia selalu sigap menghadapi bahaya. Entah jatuhnya balok kayu, kabel konslet, atau amukan pekerja lain. Kekuatan cincin harimau yang diwariskan Kiai Hasan memberinya tenaga sekaligus keberanian. Anak kampung itu memang lain, bisik beberapa pekerja ketika melihat Raka melompat dari tiang besi ke lantai tanpa ragu. Mandor tersenyum puas. Kau cepat belajar. Kalau begini terus, aku bisa naikkan posisimu. Bulan demi bulan berlalu. Raka bukan lagi sekedar kuli. Ia mulai dipercaya memimpin kelompok kecil, lalu naik jadi pengawas lapangan. Keberaniannya membuat banyak orang kagum. Namun di balik itu ada sesuatu yang perlahan menyusup. Rasa percaya diri yang berubah jadi kesombongan. Suatu sore ketika para pekerja duduk di warung kopi dekat proyek, seorang teman bertanya, "Rak, hebat betul kau sekarang. Baru setahun sudah jadi pengawas. Kau pakai ilmu apa sih?" Raka terkekeh, meneguk kopinya. "Ilmu kerja keras, bukan semua orang sanggup. Kalau kalian mau cepat naik, berhenti jadi penakut." Temannya tertawa tapi ada rasa tersinggung. "Kami juga kerja keras, Rak. Akan tetapi rezeki orang kan beda-beda." Rezeki? Itu alasan orang malas. Orang yang menyalahkan rezeki itu orang yang tidak punya nyali. Nada suara Raka mulai meninggi. Beberapa pekerja terdiam. Mereka tahu, dulu Raka ramah dan rendah hati. Kini kata-katanya tajam meremehkan. Beberapa bulan kemudian Raka yang sudah hampir 3 tahun merantau akhirnya pulang ke kampung halamannya. "Wah, itu bukannya Raka yang dulu kan?" Suara seorang pemuda kampung terdengar kaget ketika melihat mobil hitam berhenti di depan surau kecil. Pintu mobil terbuka, dari dalam keluar seorang pria dengan kemeja rapi. Jam tangan mahal berkilau di pergelangan dan parfum kota yang menusuk hidung. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. "Assalamualaikum," seru Raka lantang. Beberapa warga menjawab tapi lirikan mata mereka penuh rasa aneh, antara bangga, kagum, sekaligus asing. "Waalaikumsalam," saut seorang bapak tua sambil menepuk bahu Raka. "Rak, kau sudah berubah betul, tampan, gagah, macam orang kota sungguhan." Raka tersenyum miring. "Bapak, aku memang sekarang orang kota, gak bisa dibandingkan dengan masa lalu." Ucapan itu membuat beberapa pemuda yang mendengar saling pandang. Mereka tahu Raka tidak sedang bercanda. Malam itu Raka duduk di warung kopi yang biasanya jadi tempat berkumpul pemuda kampung. Meja kayu panjang penuh oleh wajah-wajah lama, Darto, Jamil, Jono, bahkan Arya yang duduk di ujung. "Kalian masih begini-begini saja rupanya," kata Raka menyulut rokok mahalnya. "Dulu aku kira waktu akan mengubah kalian, ternyata masih jadi pemuda warung kopi." Jono tersinggung tapi menahan diri. "Kau juga dulu di sini, Rak, jangan lupa." Raka tertawa keras, mengepulkan asap rokok. "Dulu? Iya, tapi aku nggak mau terjebak di kubangan yang sama. Kalau kalian betah hidup begini, silakan, aku nggak." Arya menatapnya. Nada suaranya tenang tapi tajam. "Rak, nggak semua orang dapat kesempatan seperti kau, tapi bukan berarti hidup kami hina." Raka mendengus, mengibaskan tangannya. "Kau masih membela diri ya? Dari dulu kau memang selalu puas dengan sisa. Aku enggak, makanya aku bisa berhasil. Sementara kau ya begini saja." Suasana hening. Beberapa pemuda menunduk, ada yang mengepalkan tangan. Keesokan harinya Raka ikut acara gotong royong memperbaiki jembatan bambu yang rusak. Namun alih-alih membantu, ia hanya berdiri sambil memberi perintah. Jangan dekat begitu. Di metropolis, cara kerja macam itu sudah ketinggalan zaman. Biarkan aku tunjukkan caranya." Raka mengambil palu, lalu dengan gaya sok tahu memukul bambu hingga malah pecah. Pemuda lain saling pandang. Ada yang hampir tertawa, ada yang menahan kesal.
Kalau tidak tahu adat kampung, jangan sok ngajari, Rak, ujar Darto, pelan tapi terdengar jelas. Raka menoleh tajam. Apa katamu? Kau berani bicara begitu padaku? Darto menelan ludah, mundur selangkah. Aku hanya bilang, cara kami sudah turun-temurun. Tidak semua hal bisa disamakan dengan metropolis. Raka mendengus. Metropolis jauh lebih maju daripada kampung ini. Kalian semua hanya tidak sadar karena hidup kalian tidak pernah keluar dari sini. Arya yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Rak, kalau kau memang sudah merasa lebih tinggi, kenapa pulang? Untuk apa kembali ke kampung kalau hanya untuk merendahkan? Raka memandang wajah Arya tajam sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian warga berkumpul di lapangan. Malam itu ada pertunjukan kesenian lokal, musik tradisional, dan makanan khas kampung. Semua orang tertawa, bercanda, menikmati kebersamaan. Arya ditunjuk warga untuk maju. Dengan suara serak tapi penuh perasaan, ia menyanyikan lagu daerah lama yang membuat banyak orang terharu. Namun di antara tepuk tangan, suara tawa keras Raka memecah suasana. Itu suara manusia atau suara kambing disembelih? Arya, dari dulu kau memang payah. Suara macam itu di kota sudah dilempari sendal. Tawa Raka semakin keras, disusul beberapa orang yang ikut terkekeh, tapi lebih karena terpaksa. Arya terdiam di panggung, wajahnya pucat, matanya menunduk. Tepuk tangan warga perlahan meredup. Malam yang tadinya penuh sukacita berubah menjadi canggung. Sudahlah, turun saja ya, jangan mempermalukan dirimu, ujar Raka lagi sengaja lantang agar semua orang dengar. Seisi lapangan hening, hanya terdengar suara jangkrik. Arya menunduk, turun panggung tanpa berkata apa-apa. Di wajahnya tidak ada marah yang meledak, tidak ada kata balasan, hanya diam. Tapi di dalam diam itu, sebuah dendam perlahan tumbuh, dingin, tajam, dan dalam. Malam itu Arya duduk sendirian di tepi sungai menatap air yang mengalir. Suara ejekan Raka terus terngiang di telinganya. Rak, dulu kita bersumpah akan selalu bersama, tapi sekarang kau menertawakanku di depan semua orang. Kau injak harga diriku, kau anggap aku sampah. Suara angin malam berhembus, membawa bisikan yang terdengar aneh di telinga Arya. Raka, kau benar-benar tidak ingin tinggal sehari lagi. Suara Eyang Jaya parau, matanya berkaca-kaca di depan pintu rumah kayu tua. Raka menepuk bahu Eyang Jaya, tersenyum tipis. Eyang, aku ini orang kota sekarang. Urusanku banyak, tidak bisa berlama-lama di kampung. Lagi pula apa yang kucari di sini? Sawah, kerbau. Aku bukan anak kecil lagi. Eyang Jaya menarik nafas panjang. Kampung ini tempat lahirmu. Jangan sampai lupa, tanah yang membesarkanmu, jangan sekali-kali kau hinakan. Raka terkekeh menyalakan rokok. Eyang, jangan bicara seperti itu. Aku sudah punya segalanya di metropolis, uang, jabatan, orang-orang yang menghormatiku. Kampung ini hanya tempat singgah, tidak lebih. Dari kejauhan Arya berdiri menatap tanpa bicara. Tatapannya menusuk, penuh luka. Raka melirik sekilas lalu mendesis pelan. Ah, si Arya masih saja menatap dengan mata penuh iri. Kau lihat saja, suatu hari nanti kau akan benar-benar sadar betapa rendahnya hidupmu dibanding aku. Raka masuk ke dalam mobil hitamnya. Mesin meraung, debu berterbangan. Ia melambaikan tangan pada Eyang Jaya yang masih berdiri di depan rumah. Doakan aku, Eyang, katanya sambil tertawa. Jalan menuju ke kota tidak terlalu ramai malam itu. Lampu-lampu jalan yang hanya sesekali menyala meninggalkan lorong gelap yang panjang. Sopir yang membawanya, seorang pemuda kampung bernama Dani, melirik ke kaca spion. Tuan, Abang Raka, kau yakin mau lewat jalur ini malam-malam? Katanya sering ada perampok. Raka tertawa sombong. Perampok? Justru aku berharap mereka muncul. Aku ingin tunjukkan bahwa aku bukan orang sembarangan. Dani menelan ludah. Tapi, diamlah Dani. Kau hanya sopir, urus saja setirmu. Kalau ada yang berani menghadang, aku yang turun. Aku punya kekuatan yang tidak bisa kau bayangkan. Saat mobil mereka tiba di sebuah tikungan sepi, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah pohon tumbang melintang di jalan. Mobil berhenti mendadak, rem berdecit. Dani terbelalak. Astaga, pohon apa jatuh tengah malam begini? Namun sebelum ia turun, bayangan hitam muncul dari semak-temak. 5 orang lelaki berpakaian compang-camping, membawa golok dan parang, melangkah ke tengah jalan. Turun kau dari mobil, salah seorang berteriak.
Dani gemetar. Abang Raka, apa kita putar balik saja? Akan tetapi Raka justru membuka pintu mobil dengan tenang. Ia keluar, berdiri tegap di hadapan mereka. Siapa kalian? Berani menghadang Raka? Suaranya lantang penuh arogansi. Perampok itu tertawa kasar. Raka, siapapun namamu, serahkan dompet, perhiasan, dan mobil ini. Kalau tidak, nyawamu melayang. Raka terkekeh menepuk dadanya. Nyawaku? Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Silakan, coba tusuk aku. Aku kebal. Para perampok saling pandang, lalu salah satunya maju sambil mengayunkan golok ke arah bahu Raka. Golok itu mengenai tubuh Raka. Ia menunggu suara dentingan atau tubuh lawan terpental, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Raka menjerit. Darah muncrat dari lengannya. Ia terhuyung, matanya terbelalak tidak percaya. Kekuatan cincin harimau, kenapa tidak bekerja? Para perampok tercengang sebentar, lalu tertawa terbahak. Ternyata cuma orang sombong yang sok kebal. Bunuh dia. Raka berusaha bertahan, mencoba mengucap mantra kekuatan cincin harimau yang dulu diajarkan Kyai Hasan, tapi lidahnya keluh, suaranya patah-patah. Ilmu ini tidak bisa dipakai dengan hati yang kotor. Suara lirik Kyai Hasan dulu bergema di kepalanya. Raka teringat sumpahnya saat pertama kali belajar kekuatan cincin harimau hanya akan melindungi orang yang rendah hati, tidak angkuh, dan tidak merendahkan sesama. Kini kesombongannya sendiri yang membuat ilmu itu berkhianat. Tidak mungkin. Aku Raka, aku kebal, aku. Sebuah parang menembus perutnya. Darah muncrat, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh berlutut. Raka mencoba bangkit tapi tubuhnya lemas. Para perampok mengeroyok, menikam dan menendangnya berkali-kali. Dasar sojagoan, orang kota tolol. Aku kebal, aku kebal. Suaranya semakin pelan, matanya menatap kosong. Tubuh Raka terkapar di jalan, darah membasahi aspal. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini membeku, dengan mata terbuka menatap kosong. Di kejauhan Dani melarikan diri, berteriak minta tolong ke warga. Para perampok kabur membawa mobil dan barang-barang Raka. Ketika warga datang, mereka hanya menemukan jasad Raka tergeletak penuh luka. Raka cucuku, bangunlah, jangan tinggalkan Eyang. Suara jeritan itu mengguncang udara malam. Rumah kayu tua keluarga Raka dipenuhi isak tangis. Jasad Raka terbujur kaku di tengah ruangan, tubuhnya penuh luka tikaman, wajahnya pucat dingin. Eyang Jaya meraung, memeluk jasad cucunya yang sudah kaku. Cucuku, kenapa kau pergi secepat ini? Bukankah kau bilang akan kembali lagi ke metropolis dengan gagah? Kenapa pulangnya malah jadi jenazah? Dani, sopir yang malam itu melihat semuanya duduk di sudut dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Beberapa pemuda mendekat menanyainya. Dan, kau yang terakhir lihat Abang Raka, siapa yang bunuh dia? Tanya salah satu pemuda. Dani menelan ludahnya, bibirnya bergetar. Aku lihat perampok, 5 orang pakai golok. Mereka tikam dia sampai mati. Perampok? Dari mana mereka? Aku tidak tahu, semuanya gelap. Aku lari, cari warga, tapi saat kembali mereka sudah hilang. Para pemuda saling pandang, wajah mereka tegang. Kalau begitu, kita harus cari mereka. Tidak bisa dibiarkan Raka mati sia-sia. 3 hari berturut-turut kampung berduka. Malam tahlilan dipenuhi orang. Doa-doa mengalir tetapi bisik-bisik juga semakin kencang. Seminggu kemudian fajar baru saja menyingsing ketika suara gaduh mengguncang kampung. Beberapa polisi bersama aparat desa datang mengetuk pintu rumah Arya. Arya, buka pintu, kami ingin bicara. Pintu dibuka, Arya berdiri dengan wajah tenang, seolah sudah menunggu. Ada apa, Pak? Seorang polisi maju. Kami dapat laporan, kau diduga terlibat dalam pembunuhan Raka. Arya menatap polisi itu lalu tersenyum tipis. Kalau memang kalian sudah tahu, kenapa harus pakai kata dugaan? Aku memang pelakunya. Beberapa warga yang ada di tempat itu mulai gaduh, pekikan terdengar. Astaga, benar rupanya. Polisi segera memborgol tangannya, namun sebelum dibawa pergi, Arya berkata lantang. Dengar kalian semua, aku mengatur pembunuhan Raka bukan tanpa alasan. Dia sahabatku sejak kecil, tapi dia lupa daratan, menghina aku, merendahkan keluargaku, menertawakan hidupku. Dia pikir dirinya dewa, kebal, tidak tersentuh. Aku ingin tunjukkan, manusia yang congak akan jatuh dengan mudah. Warga terdiam, wajah-wajah terkejut bercampur takut.
Polisi menarik lengan Arya, tapi ia masih sempat berteriak. Aku tahu pantangan kekuatan cincin harimau. Aku dengar dari orang kampung. Kesombongan membunuh ilmunya. Itulah yang kupakai melawannya. Dia jatuh bukan karena golokku, tapi karena hatinya sendiri. Eyang Jaya yang mendengar itu menjerit. Arya, teganya kau bunuh cucuku. Kau sahabatnya sejak kecil. Arya menunduk sejenak lalu berkata lirih. Maafkan aku, Eyang. Raka bukan lagi sahabatku sejak ia menginjak-injak harga diriku. Aku hanya mengembalikan kesombongan itu kepada pemiliknya. Di surau kampung, selepas penangkapan itu, Kiai Hasan duduk bersama para lelaki. Suaranya berat, penuh kegetiran. Anak muda kita mati sia-sia karena sombong, dan seorang lagi harus dipenjara karena dendam. Ilmu yang diwariskan leluhur kita bukan untuk kesombongan. Ajian, silat, segala macam kekuatan, semuanya hanyalah alat. Yang membuat manusia mulia adalah rendah hati. Tanpa itu, ilmu berubah jadi racun. Seorang pemuda bertanya dengan suara lirih. Tapi Kiai, apakah salah belajar ajian itu? Kiai Hasan menatap dalam. Tidak salah, yang salah adalah hati yang menyalahgunakannya. Ilmu tanpa akhlak ibarat pedang di tangan anak kecil, hanya akan melukai pemiliknya. Sementara itu Arya duduk di sel penjara, menatap langit-langit dingin. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya tatapan kosong yang tidak terbaca. Di luar, kampung itu perlahan kembali tenang. Tapi luka yang ditinggalkan tragedi itu akan selalu membekas di hati mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.